Besti, kalian pengen gak sih kumpul seru-seruan atau bahkan diskusi sama aku dan juga besti lainnya? Nah, aku pengen kasih tahu nih ke kalian bakal ada acara The Girl Fest tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret 2023 di Central Park. Karena selain ada aktivitas dan performance yang seru-seru, Besti Edition akan live. Jadi catat tanggalnya, jadi nanti kita ketemu di sana. Yang dibilang kata Mbak tadi ya itu lagi keluar negeri nginep di hotelnya semalam. Yang tadinya udah dipisahin, baju ini dibuka di hotel, tiba-tiba dibongkar semua kopernya. Itu lebih ke curhat ya. Iya. Ya. Setuju gak setuju Raffi? Nagita Slavina lebih bucin ke Raffi Ahmad? Bucin? Tidak. Enggak. Enggak. Gimana namanya? Coba sekali lagi. Ya ini bukan buat pamer ya, tapi kan ini pencapaian kan. Udah ngapain aja, udah ada apa aja deh dari hasil kerja. Tapi Mbak Gigi, boleh nggak sih kalau aku sambil dicariin jodoh? Kan udah. Dengar kalian semua yang nonton. Sambil dicari. Tuh, ada yang mau ngasih masukan nggak? Lah, Saya. Omerin nggak? Omerin dulu dong. Kalau aku sih gini Mbak, misalnya kita nggak cocok atau ibarat kata di tempat kerjaan kita ya dicocok-cocokin aja karena kan kita hidup butuh biaya gitu. Jadi nggak nyaman, ya? iya nggak nyaman ya dinyaman-nyamanin aja, bukan berarti kita nggak nyaman seterusnya. Jadi di dalam nggak nyamanan kita tuh kita cari solusi sendiri. Kalau misalnya nggak bisa diselesain sama atasan atau sama sekeliling tempat kita kerja, kita cari solusi sendiri, cari kerjaan di lain. Kalau misalnya di tempat lain udah ada batu loncatan, baru kita resign baik-baik kan gitu. Kalau menurut aku sih. Tapi kalau misalnya belum ada batu loncatan di tempat lain, ya nggak perlu resign, ngapain ya jalanin aja. Ya ini kok ininya pekerjaan, karena pekerjaan itu nggak semuanya enak, pasti ada nggak enaknya. Namanya pekerjaan gitu. Kalau aku sih gitulah. Kalau Lala gimana? Kalau Lala sih nambahin dari Omeri juga tadi sama kayak Omeri. Cuman Lala nambahin aja. Jadi gini, kan manusia itu nggak sama. Ya benar kan Bu? Jadi setiap orang tuh punya karakter masing-masing. Jadi kita tuh nggak bisa memaksakan orang lain untuk menyukai menjadi yang seperti yang kita mau. Karena orang tuh punya karakter masing-masing. Nggak usah orang lain. Maksudnya kita adik berkakak aja kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apalagi orang lain sih. Lebih gitu sih Bu. Bener-bener, setuju. Jadi apalagi itu kita sekarang ya itu kerjaan lagi nggak gampang juga, cari orang cari kerjaan nggak gampang. Kalau misalnya kita fokus sama sesuatu hal yang kita tidak suka, ya sampai kapanpun pasti ada aja yang kita nggak suka. Betul. Tapi kalau kita lebih banyak fokus sama yang hal-hal yang bisa kita syukurin, insya Allah semuanya akan lebih mudah gitu dijalanin gitu. Kadang-kadang kalau kita ngelihat dari nggak enaknya aja tuh rasanya tuh kayaknya udah sumpek banget. Iya, benar. Tapi sebenarnya di luar itu coba deh dilihat apa sih banyak hal yang bisa kita syukurin. Misalnya tadi itu pekerjaannya sebenarnya kamu suka. Yang kedua mungkin teman-teman kamu banyak yang nggak susah cari kerjaan, kamu dapat kerjaan. Itu juga kan suatu hal yang perlu disyukurin gitu. Jadi ternyata tuh kalau kamu fokus sama banyak hal yang lebih baik, itu insya Allah akan lebih mudah ngejalaninnya gitu. Nah kalau bahas soal lingkungan kerja, ini tim Bun Lifetainment sempat buka survei kecil-kecilan di Instagram. Nih kita lihat pollingnya ya. Kalau kerja di tempat yang budaya kerjanya nggak cocok sama kita jadi cenderung nggak nyaman kerja di sana. Ada nggak dari kamu yang lagi ngerasa nggak nyaman di tempat kerja kamu yang sekarang? Aku sih enggak. Ya hampir 50-50 sih sebenarnya ya. Maksudnya hampir berbanding gitu, nggak yang signifikan banget gitu kan. Dan coba kita lihat nih berapa alasan mereka kenapa nggak nyaman di tempat kerjanya. Wah, baca. Aku dapat pelecehan dari atasan dan orang-orang sekitar karena aku cewek sendiri. Aku jadi resign tapi ya maksudnya jadi berhenti. Tapi ya mungkin ya kita ya tadi yang kita bahas kan, kita tuh kan harus ya bersyukur lah, nggak semuanya orang dapat kerjaan. Cuman kan memang ada hal-hal prinsip yang mungkin nggak bisa diganggu gugat. Salah satunya kalau mendapat pelecehan seksual, itu sih menurut aku sih ya memang harus no bener. gitu mas. Banyak prinsip-prinsip. Kalau kalian ada prinsip nggak yang wah nggak bisa diganggu gugat nih? Kalau aku sih karena nggak ini sih kerjaan ya nyaman-nyaman aja, bos baik jadi aku nggak ada.
sama. Bu. Iya kan, aku sih gitu. Ya tapi kalau misalnya Oh, iya. kita di posisi itu, Iya, ya pasti kita pasti. akan itu. Apalagi kalau kita punya bukti, kalau bisa kita laporin lah, karena itu buat efek jerak. Kalau misalnya di Ya kan posisi banyak gitu. sih sebenarnya kan kalau kita ngeliat tuh kalau apa ya hal-hal prinsip tuh yang dilanggar di pekerjaan kayak kemarin tuh baca di negara mana ya itu misalnya cewek nggak boleh pakai hijab itu Oh kan iya, prinsip gitu kan atau jamnya sholat nggak bisa sholat ya itu prinsip-prinsip yang mungkin harus dikonsider mungkin bisa dikurangi tuh dari awal kita cari kerjaan sama pas waktu interview misalnya kalian harus Ada tanya pembicaraan. gitu pembicaraan ditanya gitu ada yang mau bacain lagi Lingkungan kerja yang nge-push kita buat kayak mereka mau, but I want to be myself. tapi kadang-kadang itu tuh relatif sih bener nggak sih Iya. kalau nge-push jadi apa yang mereka mau tapi kadang-kadang kan mungkin itu suatu hal yang baik, Yang bisa baik, juga enggak bisa juga gitu enggak, kan itu gimana kita ngelihatnya sih sebenarnya ya Iya, nge-pushnya tuh untuk apa dulu, ataukah untuk ngejar target atau gimana mungkin ya? Iya, bisa tuh jadi. karena rumput tetangga itu akan selalu lebih hijau Betul. Betul jadi tuh banget kadang-kadang tuh. kalau kita dalam satu pekerjaan pasti kita ngelihat misalnya nih kalau saya lagi capek gitu kan capek aduh kerja terus aduh kayaknya si ini tuh enak deh jam segini udah bisa santai Iya. liburan bisa liburan nggak Iya. pakai embel-embel gitu memang Iya. semuanya lebih indah tapi ternyata orang lihat kita juga Sama. Sama Sama gitu. yang mereka ini liatin ke kita Iya, nyaman betul. kerja gitu-gitu. iya kan Betul. yang semuanya ada plus, Plus ada minus. minusnya Ada plus kalau minusnya. kalian berdua tantangan terberat kerja sama kita apa Silakan duluan. Kalau aku sih tantangan terberat kalau lagi keluar negeri nginep di hotelnya semalam. Udah itu doang, nggak ada lagi yang lainnya. Kalau masalah kerja sekarang nemenin Mbak Gigi lebih banyak renggangnya aku ya lebih karena dia nggak mau kerjaan yang pagi. Tapi kalau masalah yang dibilang kata Mbak tadi ya itu lagi keluar negeri nginep di hotelnya semalam. Yang tadinya udah dipisahin, baju ini dibuka di hotel tiba-tiba dibongkar semua kopernya. itu lebih ke curhat ya Iya, nggak itu bener emang nggak itu karena ya mendingan kita nginep di hotel beberapa hari ya lah daripada itu ya itu. tapi kan tahu kan kadang jadwal padet banget boro-boro Renggang kangkung. nggak kangkung kalau Lala Kalau Lala, untuk sekarang tantangan terberatnya itu adalah ini. Kan sekarang Lala kuliahnya udah offline. saya tahu bagi waktu Iya. Udah tahu Jadi, dia lah. Sebenarnya kalau pas itunya sih masih bisa ini, tapi kalau misalnya ada deadline yang kayak tugas harus sekarang-sekarang, tapi ternyata kita harus pergi keluar, harus pergi kemana, nah itu tuh Bu, udah mulai bingung, keder. tapi ya insya Allah ya kalau saya mah ya Iya. kalau emang kita niatnya baik tuh pasti insya Allah suka ada Iya, jalan ada sejalan. Iya betul. kadang-kadang kalau lagi kayak gitu kan emang duh kayaknya kok nggak ada waktu banget ya gini-gini cuma nanti senangnya nanti pasti Ada kamu di ending nanti kalau gitu, nggak ada di diselesain apa. kalau nggak dikerjain nanti kamu nyesel gitu Iya. Tambah kalau berantakan. tinggalin kerjaan nyesel tinggalin kuliah nyesel jadi ya udah apa yang bisa dikerjain tuh Iya. ya udah kerjain aja Jadi intinya ikutin aja kayak air mengalir, Iya, betul. jalanin bener aja. jalan gitu. aja dibikin asoy Iya. Ya, kalau dulu Full. saya kuliah kalau ternyata ada yang fail satu ya udah ngulang lagi kan gitu gampang ya Iya. gitu mah ya Dibawa kalau cuma enjoy. fail satu aja tuh bagus loh kalau cuma ngulang satu tuh bagus loh ya kan kalau Iya. kita mah zaman dulu saya mau kuliah ada aja yang diulang nah mumpung lagi ngobrol-ngobrol kayak gini kita mau bestie challenge nih. Nih, jadi aku mau challenge Om Mary sama Lala buat challenge. Setuju nggak setuju? Setuju nggak setuju? Nagita Slavina lebih cemburuan dibanding Raffi Ahmad. 1, 2, 3. Of course. Apa kalau Sama kita. Kok tahu sih? Kenapa kok tahu sih? Tahu lah, karena kan sebenarnya Mbak Gigi tuh ya orangnya nggak cemburuan, ya agak-agak cuek juga. Iya. Tapi kalau misalnya aku lihat-lihat sih, bos malah yang lebih merhatiin. Kadang Mbak Gigi tuh belah telepon, Mbak Gigi lagi apa? Ngapain? Emang Mer? suka Gini." nanya Anda ya? Iya, suka nelpon Gigi lagi ngapain Mer? Ini lagi dia lagi ini lagi meeting sama si ini atau lagi ngobrol gitu. Oh ya udah gitu. Oh gitu. Suka gitu. Oh dia juga suka gengsi soalnya. Iya. Setuju nggak setuju? Rafathar lebih mirip Raffi Ahmad, Rayanza lebih mirip Nagita Slavina. Tidak setuju. tidak setuju sama sih Bu? Sama sih keduanya. Maksudnya? Karena kalau Rafathar tadi lebih mirip Raffi Ahmad. Kalau menurut aku sih Rafathar lebih mirip Mbak Gigi. Ibu. Rayanza yang lebih agak condong-condong ke bapak. Iya. Masa sih? Iya. Iya. Tapi nanti ya itu kan adik Karena masih yang lama kan berubah kan. gitu, kita lihat Berubah. nanti. Lanjut, Kalau untuk setuju sekarang. nggak setuju Raffi Ahmad adalah playboy pensiun?
juga kita lah. Kalian cari aman ya. Enggak, emang benar setuju playboy pensiun. Ya. Setuju nggak setuju Raffi? Nagita Slavina lebih bucin ke Raffi Ahmad. Bucin? Tidak. Enggak. Kenapa sih kamu ngomongnya gitu loh kawan? Iya, enggak bucin. Apa yang mau bucin ya? Oh, yang HP mau aja bucin. orangnya di mana, ngeletaknya Iya, ngeletak di mana. Aku ya. aja WA sekarang 3 hari kemudian baru dibales. Kadang nggak dibales. Bapak aja kalau mau bapak WA-nya Iya. Di mana bucinnya? Bener. Ya gitulah aku. Lanjut. Setuju nggak setuju lebih Sultan Nagita Slavina dibanding Raffi Ahmad? Nggak tahu sih Bu Lala. Aku sih setuju. Kenapa jadi aku? Iya. Lala nggak tahu Bu. Aku sih setuju ya mungkin ya sekarang dua-duanya jadi setuju gitu. Cuman kalau dibilangin Mbak Gigi lebih sultan dari Raffi Ahmad ya iya. Karena kan Mbak Gigi ibu rumah tangga, bos yang kerja jadi kan yang ini uangnya ke Mbak Gigi gitu lah. Oh gitu, oh iya berarti setuju. Gimana sih? Tapi kan kalau Sultan itu kan cuman omongan aja seru-seruan. Plesetan, Kan? seru-seruan, plesetan. Nah kalau menurut basic semua nih yang nonton gimana? Setuju atau nggak setuju sama pernyataan tadi yang dijawab sama Om Mary sama Mbak Lala? Mbak Lala. Komen di bawah ya. Nah ya pokoknya kan semua pekerjaan itu kan pasti ada resikonya ya. Jadi Iya. buat Lala, Om Mary, resiko kerja sama aku tuh apa? Hal yang paling sedih yang harus dikorbankan tuh apa? Hal paling sedih yang harus dikorbankan apalah? Ya tapi semua pekerjaan pasti harus ada yang Pasti dikorbankan, pasti. iya. Semua pekerjaannya ya jadi intinya kan aku gini Mbak, kerja sama seseorang kayak aku kerja sama bos Raffi. Jadi kita harus mengesampingkan pekerjaan pribadi atau keperluan pribadi dulu. Karena kan ya aku tuh dari dulu sama bos Raffi pernah yang nggak pulang-pulang, yang nggak libur-libur selama 7 bulan. Misalnya kan kayak dulu sampai Tante Ami ngomong, "Afi, Mary itu nggak ada waktu buat pribadi." Ya emang kayak gitu, kita kalau ikut orang harus ikut peraturan orang itu, kerja sama orang. Kalau nggak mau diatur sama orang ya kita nggak usah kerja sama orang, kamu bikin pekerjaan sendiri gitu. Ya soalnya waktu itu Raffi juga dirinya sendiri aja nggak ada Iya libur iya kan. bener ya, makanya jadi aku ikut begitu gitu. Kalau Lala, Iya sama libur juga Bu, kayak Om Mary. Jadi kayak yang dikorbankan adalah waktu main gitu, kayak main sama teman-teman kongko gitu. Kongko apa ya? Kongko bahasanya apa ya? Apa bahasanya kongko itu ya? Ya main sama teman-teman lah gitu, pada umumnya gitu. Di saat yang lainnya ngelihat story-story teman-teman pada liburan, kita enggak, tapi kan kita juga liburan, liburannya yang liburan berbeda. bareng bos, berbeza gitu. ya liburan kamu. Itu sih Bu yang dikorbankan waktu main lah. Ini ngomong-ngomong masalah kesedihan nih, akhir-akhir ini ada nggak sih yang suka bikin Om Mary sama Lala sedih? Enggak sih. Enggak Kalau aku sih enggak. Ya punya pacar baru kok. Dia seneng. Sedih ya kan? Om Mary katanya lagi sedih kemarin Sedih apa Mbak? karena udah nggak pernah didatengin ke rumah. Astagfirullahaladzim. Enggak Mbak, enggak aja sedih. Saya tuh di hidup saya itu sedih kalau saya lagi mikirin orang tua. Udah itu aja. Yang lainnya sih. Gimana namanya? Coba sekali lagi. Nah kalau misalnya Om Mary sama Lala kalau lagi sedih tuh ngapain sih? Misalnya kan kalau aku nih jalan-jalan atau tidur nonton seharian di rumah goler-goler gitu. Ya saya juga sama, pasti saya jalan berusaha untuk menghapus atau menghilang pelan-pelan perasaan itu gitu. Karena kalau kita cuma Perasaan main cinta? handphone atau bisa jadi, bisa jadi, ya gitulah Mbak. Jadi kita aktivitas apa, entah jalan sama temen, entah apa itu yang buat ngelupain gitu. Jadi tepat, karena kan saya tipikal orang yang misalnya ada masalah sama temen bukan yang berlarut-larut, cepat baliknya gitu. Jadi misalnya berantem sama Lala atau apa, ada selisih paham sama Lala, sekarang ngomong pak besok udah nggak ada apa-apa. Saya tipikal gitu orangnya. Kalau Lala Sama sih Bu, Lala kurang lebih Lala juga orangnya kayak nggak suka yang mendramatisir sesuatu Iya, gitu. iya, betul. Ya udah kalau nggak suka ya blak-blakan aja, blak keluarin saat itu. Terus Besok udah udah itu nggak ada apa-apa. udah besok nggak ada apa-apa gitu. Kalaupun ada masalah ya nggak dibawa pusing. Emang orangnya cuek sih, nggak mau pusing-pusing. Iya, Sama kita ya? Iya benar, kita sama. Males Iya sekali kan? pusing-pusing. Nah aku mau kepo nih sekarang nih, kalau Lala sama Mary sekarang tuh ya ini bukan buat pamer ya, tapi kan ini pencapaian kan. Udah ngapain aja, udah ada apa aja deh dari hasil kerja. Oh Mary, Aku sih ya adalah beli tanah gitu di kampung gitu ya. Buat
hari tua gitu Mbak, ada ya. Terus kalau hari tua di sana ngapain di rumah di sini? Ya nggak apa-apa, nanti kan ibarat kata kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa, cuman ya kita buat invest aja gitu. Kalau Lala? Kalau Lala alhamdulillah udah bisa ini benerin rumahnya orang tua. Oh ya kan kita udah kesana ya. kan. Terus tapi sekarang udah di keramik bawahnya, waktu itu belum Bu. Sekarang alhamdulillah. Terus udah beliin kebun buat emak di kampung buat bercocok tanam. Terus kemarin alhamdulillah juga udah ngumrohin ibunya Lala sama adiknya Lala. Wah, ini Masya Allah, ini buat jadi motivasi bahwa kalau misalnya emang serius kerja sungguh-sungguh, pakai hati tulus tuh insya Allah ada aja jalannya, rezekinya juga pasti ada aja. Amin. Nah kalau kalian berdua nabung gak sih? Ya nabung lah pasti Mbak, nabung. Jadi nabung. dari gaji itu kita ada sisiin buat belanja bulanan, ngirim orang tua gitu. Terus pokoknya harus ada tabungan. Kalau harus Lala ada saya sisi. tahu buat apa lagi? Buat makan ya kan lah? Jadi kalau Lala itu kebahagiaannya adalah makan. Jadi pertama orang tua, kedua nabung, ketiga buat membahagiakan diri sendiri. Ya seperti makan, beli baju, beli itu gitu untuk memberi reward untuk diri sendiri yang udah Iya. capek. Bukan reward, Apa? Reward. Ya Reward. Ih, jangan ketawa loh. Ya udah kita mau challenge lagi nih ya. Nanti aku mau challenge ini, jadi nanti akan ada pernyataan, nanti kalian harus lanjutin kalimatnya gitu. Siap? Siap. Kalau aku dikeluarin sama ibu. Lelet karena kan ya mungkin leletnya itu ya bener leletnya. Suaminya dardor ke aku, dia belum ngapa-ngapain, aku bohong lagi ke bawah udah ngapa-ngapain, udah gitu. Jadi setiap dia mau berangkat kerja ya, tapi sekarang alhamdulillah mungkin karena udah sering didardor sama suaminya, sekarang udah lebih on time. Makanya Lutfi juga sering ngomong kalau misalnya acara Mbak Gigi jam 3 bilangnya jam 2, jadi udah tahu nanti pasti ngaret. Lelet itu. Mijitin aku. Jadi aku tuh kalau lagi rusing capek gitu kan kerja, apalagi kalau kerjanya seharian gitu, Om Eri baik deh gitu. Om Eri baik banget. Aduh, dia udah tahu ganteng, dia udah tahu pasti dia datang. Beliin apa ya Bu ya? Ya nggak tahu. Kan kamu ya ngomong. Sekarang belum ada sih. Sebenarnya aku tuh pengen banget beliin apa ya? Makan Bu. Lagi bingung. Udah tiap hari dibeliin Enggak, makan. jadi kan lagi bingung nih beliin apa belum. Tapi Mbak Gigi, boleh nggak sih kalau aku sambil dicariin jodoh? Kan udah. Dengar kalian semua yang nonton. Sambil dicariin jodoh, siapa tahu tahun ini aku ya Amin. mudah-mudahan Amin. Tapi dia tuh kalau dicariin jodoh tuh ada aja. Nanti yang ini bukan inilah, ini nggak gini lah. Banyak alasan. Mendingan dimantepin dulu hatinya, udah mau belum gitu. Aku sih mau sih Mbak, kayaknya tahun ini sih aku mau, siap gitu. Cuman ya amin. balik lagi ke hati tadi ya, kalau misalnya srek ya alhamdulillah. Tapi kan perlu pertimbangan semua itu, karena kan prinsip aku itu nikah mendingan telat daripada buru-buru tapi harus kandas di tengah jalan gitu kan. Ibu terharu ya? Jangan begitu, ngapain ditutup, amin gitu. Amin. Ya. Lanjut. Terima kasih untuk banyak hal, terutama dalam hal udah sayang sama aku, sama Raffi, sama Rafathar, sama Rayanza. Sama-sama Mbak. Kalau ibu tuh beli makanan banyak, terus ibu nyuruh kita ngabisin. Betul lah. Kalau sebelum habis kita nggak boleh beranjak dari meja itu. Tapi kalau aku lagi diet, kalian pada Kalau aku sengsara. lagi diet bener, aku sengsara. Mbak, kok dari tadi jalan-jalan mulu, nggak ada mampir-mampir ke restoran? Baru tahu ya. Pasangan yang ya mengitu satu sama lain, Mengitu apa? saling melengkapi satu sama lain gitu. gitu. Pasangan yang ya mungkin pasangan orang lain nggak ada ya, yang pasangan seperti Bu Bos sama Bos Raffi, karena kan mereka berdua itu dibilang kayak saling sayang tapi kayak cuek, dibilang saling tapi susah diteranginnya, susah ngejabarinnya, karena kan udah tahu pribadi masing-masing. Intinya kayak gitu, kalau misalnya Bu Bos ada apa-apa ke Pak Bos, itu
tuh omongin sama ini anak Anda gitu. Terus aku lagi, Mer bilangin tuh ke Gigi gini suka gitu. Jadi intinya sih seperti itu. Makanya ya mungkin nggak ada pasangan di tempat orang lain seperti Bu Bos. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ya tetap bahagia dunia Amin. akhirat Amin. dan maut yang bisa memisahkan Amin. berdua. Amin. Allahumma amin. Semoga kalian berdua cepet dapet jodoh. Tapi inget ya, kalau dapet jodoh juga jangan jauh-jauh dari aku. Amin, amin, Mbak, amin, ya amin. Nah itu dia Besti challenge tadi aku sekaligus menutup obrolan hari ini bareng sama Mary sama Lala. Terima kasih Lala, Mary. Sama-sama Bu. Tapi biasanya kan kalau sama bintang tamu lain nanti sampai jumpa lagi, ayo kita pulang. Jadi kira-kira nanti bakal siapa lagi bakal aku ngajak ngobrol-ngobrol di Besti Edition. Tinggal komen di bawah kira-kira nanti bakal ada kedatangan tamu siapa lagi. Terima kasih buat Mary sama Lala. Jangan lupa follow dan subscribe sampai ketemu di Besti Edition selanjutnya. Ayo kita pulang. Ayo, pulang. Kita pulang yuk lah. Yuk. 3 orang bestie aku yang bakal bahas kepercayaan diri. Please welcome. Timpa Alayu Gambreng. Aduh. Jam Ya. 1 pagi hingga jam 6 subuh. Betul. Gitu. Jadi Sampai tidur di studio. tidur di studio Itu, pasti. betul. Katanya sih di situ berhantu ya. Cuma Iya. Nah kalian bertiga ini kan kayaknya ngomong terus, Iya. bener kan? Tapi sebenarnya kalian introvert apa extrovert?